Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Martayasa di channel Iuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di request oleh Mas Pudin ya. Nah, kode perusahaannya itu HMSP atau HM Sampurna ya, PT HM Sampurna Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, ini kita kasih keluar dulu. Oke, kita klik di sini, kita lihat dulu HMSP. MSP. Oke, kita enter. Nah, HMSP ini ya selama setahun ini terus turun ya. Dari harga 1.500-an turun terus turun sampai ke harga 900-an. Seperti itu. Nah, di harga 900-an ini investor asing masuk. Jadi yang perlu Bapak Ibu investor ketahui bahwa di perusahaan HMSP ini investor besarnya itu atau pengendalinya itu adalah investor asing. Jadi data yang kita harus peroleh itu adalah data-data kepemilikan asing. Jadi pengendalinya di sini adalah investor asing. Jadi kita harus ngikutin investor asing. Itu yang paling penting. Ya. Karena ini dikendalikan asing, dikuasai oleh investor asing, maka kita harus perhatikan investor asingnya. Nah, karena dari awal tahun ya ini investor besarnya atau investor asingnya itu terus jualan sehingga harganya turun sampai ke 900 sampai di bulan Agustus. Kemudian naik sedikit, investor asing masuk, kemudian keluar lagi. Nah, di bulan September kemarin investor asingnya akumulasi naik ya, markup memborong, kemudian asing masuk, kemudian dia keluar lagi seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan di sini adalah investor asingnya. Untuk Mas Pudin ya. Nah, kalau kita lihat dari peta kepemilikannya, perusahaan HM Sampurna ini 7,4% itu sahamnya dalam bentuk scriptless. Ya. Sangat kecil ya. Seperti itu. Nah, kemudian investor asingnya memiliki cukup besar di sini. Ya, cukup besar kepemilikan asing itu di atas 50%. Kemudian investor retailnya juga memiliki cukup besar di sini. Jadi kalau mau investasi jangka panjang selama asing belum menambah porsi kepemilikannya, ya kita jangan dulu masuk untuk investasi jangka panjang. Kalau untuk trading bolehlah. Kalau investor asing masuk, kita ikut masuk. Seperti itu. Kalau investor asing jual, kita ikut jual. Hanya itu mungkin yang bisa saya berikan untuk Mas Pudin ini. Nah, kalau kita lihat data broker summary-nya selama di sini ya. Ini kentaran di distribusi. Kita lihat HMSP ya. HMSP. Kita lihat dari tanggal 18. Kita enter. Nah, di sini YP ya, yang digunakan BK, kemudian CC. Ya, ini distribusi nih. YP masuknya sedikit, kemudian jualnya lebih besar. Ya. Kemudian ZP di sini jual besar. SQ jualnya juga besar. Jadi kalau kita lihat data ini saja, ya. Investor asingnya ini rata-rata ya. Investor asingnya jualan. Jadi kalau kita hitung dari net buy dengan net sell, kesimpulannya itu adalah big distribusi. Artinya selama dari tanggal 14 Oktober itu investor asing terus jualan sampai ke tanggal 28 ini.
seperti itu. Investor asing terus jualan, makanya harganya turun. Jadi sebaiknya jangan dulu beli, ya, nanti tunggu di level supportnya di 900-an, ya, baru kalau asing masuk ikut masuk. Kalau asingnya keluar di sini di 900 tetap distribusi, jangan dulu masuk, seperti itu, karena akan jatuh lagi harganya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Mas Pudin, ya, seperti itu. Kalau data peta kepemilikannya juga tadi saya sudah sampaikan bahwa retail memiliki banyak. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman investor, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Kalau bagi yang mau minta request, silahkan request ya di kolom komentar juga. Nanti saya akan buatkan videonya. Baik, teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.